Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Khalil Rahman, NIM 3062260. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah ingin menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu lebih tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nasab yang bernama Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Manaf bin Husayn bin Qilab. Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abs Sams. Kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, yaitu Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri. Meninggalnya Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya, dan bisnisnya berkembang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangatlah dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan sendiri lahir pada tahun 576 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Khuris bin Rabi'ah. Ia termasuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan berstruktur. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Kekuasaan tertinggi dan pelaksana kekuasaan eksekutif berada di tangan khalifah. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah dan provinsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahannya. Lalu yang kedua ada biografi dari Khulafaur Rasyidin yang bernama Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz atau Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 601 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak menyukainya dan memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ali mempunyai ayah bernama Abu Thalib, yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun. Namun ia mempercayai Rasulullah dan menjadi seorang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak.
Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Jika Rasulullah adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Dalam biografi Ali bin Abi Thalib diketahui bahwa saat Rasulullah hijrah, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpedaya. Adapun yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Karena Aisyah dalam pertempuran ini menunggang unta, Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Talhah, dan Aisyah, Ali bergerak dari Tofah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tetapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu Al-Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah atau pengikut Ali, dan Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah kuat, maka Hasan menjadi perjanjian damai. Perjanjian ini dipersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan ini dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Amul Jamaah. Dengan demikian berakhirlah apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Demikianlah sahabat bacaan Madani ulasan tentang kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib semasa menjadi khalifah. Sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau apa yang membuatnya tidak enak, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.